Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai pendesainan kuesioner. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama itu memahami aspek-aspek dan prinsip-prinsip dalam pendesainan kuesioner. Yang kedua, mendiskusikan metode untuk meningkatkan partisipasi responden, dan ketiga, mendesain surat pengantar untuk kuesioner. Nah, kuesioner ini penting dalam satu riset karena kuesioner ini akan menentukan hasil dari riset kita. Apakah riset kita akan gagal, apakah kita akan mengulang riset, ataukah kita akan merevisi lagi, apakah kita akan mensurvei lagi. Nah, di kuesioner inilah penting. Jadi desain kuesioner itu adalah mendesainlah kuesioner itu dengan sebaik mungkin. Karena kalau kita salah dalam mendesain kuesioner, nah kita akan bisa saja akan membuat hasil kita akan tidak valid, ataupun tidak sesuai dengan harapan, ataupun tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi desain kuesioner itu penting untuk dipelajari dalam mata kuliah. Nah, selanjutnya definisi dan tujuan kuesioner. Mungkin kalian pernah sering ya beberapa kali ataupun sering mengisi kuesioner. Kuesioner itu merupakan suatu teknik yang terstruktur untuk mengumpulkan data yang terdiri atas beberapa pertanyaan baik verbal maupun tulisan yang akan dijawab oleh responden. Kuesioner itu sebagai media untuk mendapatkan data dari responden. Kuesioner harus didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan responden memberikan respon yang diinginkan oleh riset ataupun yang sesuai dengan kenyataannya, realnya seperti apa. Nah, tujuan pendesainan kuesioner itu yang pertama memberikan informasi untuk pengambilan keputusan. Ya, kalau dalam kuesioner itu kan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kalau kita mendesain, kalau kita riset kita tentang sosial ya, seperti kita dalam pemasaran itu risetnya itu tentang perilaku konsumen. Jadi ada responden yang harus mengisi kuesioner gitu kan. Nah, di kuesioner itu ada pertanyaan yang akan memberikan informasi bagaimana persepsi responden tersebut terhadap pertanyaan itu, ataupun pendapat responden tersebut terhadap pertanyaan itu. Nah, informasi itu nanti akan kita olah dan akan kita analisis. Kedua, tujuan desain kuesioner itu respondennya harus bisa menjawab. Kalau kita buat kuesioner, pertanyaan itu membingungkan, nggak bisa dijawab, ya tentu itu tidak akan memberikan informasi apa-apa. Jadi yang mudah dijawab, yang bisa dijawab oleh responden. Yang ketiga itu memotivasi responden untuk menjawab. Nah, jadi buat pertanyaan-pertanyaan yang tidak terlalu sensitif ataupun tidak menyinggung gitu kan, ya bisa mudah dijawab dan juga memotivasi responden untuk menjawabnya. Yang keempat, kuesioner harus meminimalkan kesalahan respon. Jadi buat pertanyaan itu jangan yang ambigu gitu kan, jangan yang rancu. Buat jelas-jelas seperti apa pertanyaannya. Jadi tidak ada ataupun meminimalkan kesalahan dalam menjawab. Kelima, kuesioner harus memfasilitasi pemrosesan data. Ya, kenapa kita ada kuesioner? Nanti kuesioner itu akan diolah dan dicari ya diperoleh data-datanya untuk kita analisis. Nah, jadi itu tujuannya kita menggunakan desain kuesioner. Nah, dalam kuesioner itu ada pertanyaan kan. Nah, pertanyaan itu ada pertanyaan terstruktur dan pertanyaan tidak terstruktur. Nah, pertanyaan tidak struktur itu adalah pertanyaan yang terbuka. Yaitu pertanyaan terbuka maksudnya responden menjawab itu berdasarkan persepsi mereka, artinya tidak dipilih gitu kan. Misalnya, apakah Anda pernah makan ini? Ya dan tidak. Nah, itu kan sudah ditentukan jawabannya ya dan tidak. Apakah Anda suka terhadap produk ini? Sangat suka, suka, netral, tidak suka, sangat tidak suka. Nah, itu kan sudah ditentukan. Kalau pertanyaan terstruktur itu adalah pertanyaan tidak struktur itu adalah pertanyaan terbuka, di mana responden menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Terserah mereka mau jawab tentang apa gitu kan, persepsi mereka terhadap pertanyaan tersebut. Pertanyaan tidak terstruktur juga disebut sebagai pertanyaan dengan respon bebas. Jadi bebas tergantung responden gitu kan. Sorry, sebentar, salah. Oke, kalau pertanyaan struktur itu pertanyaan tertutup gitu kan. Pertanyaan tertutup. Oh, sorry, saya jelaskan ini contohnya. Kalau pertanyaan tidak struktur itu misalnya, apa pekerjaan Anda gitu kan. Nah, setiap responden pasti beda-beda jawabannya kan. YouTuber gitu kan, dosen ataupun apa gitu. Mahasiswa. Terus juga bagaimana persepsi Anda terhadap produk X. Nah, berbeda orang, berbeda persepsi ya kan. Nah, terus
ada juga yang kedua, pertanyaan terstruktur. Nah, kalau pertanyaan struktur itu biasanya pertanyaan tertutup, yang merupakan suatu bentuk pertanyaan dengan menentukan beberapa alternatif jawaban, alternatif respon. Pertanyaan terstruktur dapat berupa pilihan ganda, misalnya. Ada juga pertanyaan dikotomis, ada juga pertanyaan skala. Nah, yang A itu pertanyaan pilihan ganda, misalnya responden diminta untuk memilih satu atau lebih alternatif jawaban yang tersedia dalam pilihannya itu ya, atas suatu pertanyaan yang diberikan. A, B, C, D terserah. Jadi pilihannya terserah dari periset. A-nya isi apa, B apa, C apa, D apa gitu kan. Nah, kalau pertanyaan dikotomi itu hanya memiliki dua alternatif jawaban, misalnya ya dan tidak gitu kan. Nah, setuju dan tidak setuju. Jadi ada dua pilihan jawaban. Nah, tahu tidak tahu gitu kan. Nah, kalau pertanyaan skala itu lebih pada skala, misalnya skala 1 sangat tidak setuju, skala 2 sangat tidak setuju, skala 3 netral, skala 4 setuju, skala 5 sangat setuju. Jadi berdasarkan skala mereka isinya. Misalnya seberapa sering Anda mengunjungi seberapa sering Anda mengunjungi Tangkuban Perahu umpamanya kan, yang skala 1 sangat belum pernah gitu kan. Skala 2 skala 1 tidak pernah mengunjungi, skala 2 jarang gitu kan, skala 3 sering, skala 4 sangat sering gitu. Nah, seperti itu. Jadi ada skalanya. Terus yang selanjutnya itu penggunaan kata. Jadi 5 prinsip penting dalam pembuatan pertanyaan. Jadi dalam pertanyaan kuesioner itu yang pertama itu isi pertanyaan. Jadi pertanyaan itu isinya itu harus jelas gitu kan. Dalam pertanyaan itu apa inti dari pertanyaan itu. Jangan pertanyaan itu tidak ada intinya gitu kan. Asalnya inti ya. Misalnya pertama itu misalnya kita buat satu pertanyaan menunjukkan pernah atau tidak pernahnya atau seringnya dia mengunjungi satu tempat wisata. Pertanyaan kedua, misalnya persepsi dia terhadap tempat wisata itu apakah menarik atau tidak menarik. Yang ketiga, persepsi dia terhadap tempat wisata itu apakah menyenangkan gitu kan, apakah tidak menyenangkan, apakah mudah diakses tidak diakses gitu kan. Pertanyaan ketiga. Jadi ada inti dari pertanyaan. Yang kedua itu bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan itu jangan bahasa yang ambigu gitu kan, ambigu. Jadi bahasa itu jelas, informatif, tidak terlalu panjang. Misalnya kalau berapa kata ya, jadi tidak terlalu panjang pertanyaannya. Ketiga itu jenis dan bentuk pertanyaan. Nah, bentuk pertanyaan itu juga harus jelas gitu kan. Pertanyaan itu jangan dalam satu pertanyaan itu ada dua jawaban gitu kan, misalnya dua inti gitu kan. Jadi pertanyaan itu harus jelas. Yang ketiga itu sekuen pertanyaan itu sekuen pertanyaan. Nah, kalau sekuen pertanyaan itu misalnya kan di sini kan ada kadang kita memasukkan penting untuk memasukkan pertanyaan tentang yang lebih sensitif, misalnya penghasilan gitu kan. Penghasilan, terus juga isu-isu sensitif lah gitu. Nah, isu-isu sensitif seperti itu, misalnya penghasilan, itu jangan dimasukkan di awal pertanyaan. Nah, usia gitu kan, penghasilan, itu dimasukkan di akhir pertanyaan saja. Kenapa? Karena kalau misalnya dia lihat di awal, berapa penghasilan Anda? Aduh, malas lah ngisi kan, karena dia lebih sensitif terhadap pertanyaan tersebut. Jadi masukkan di akhir saja. Jadi yang isu-isu sensitif, yang kira-kira pertanyaan membuat orang tidak tertarik untuk mengisi kuesioner itu dimasukkan di terakhir saja. Jadi jadi yang pertanyaan-pertanyaan yang menarik itu di awal, yang kurang menarik ataupun sensitif itu dimasukkan di akhir. Nah, sama seperti ini informasi personal. Informasi personal misalnya nama, jenis kelamin, usia, pendapatan, pekerjaan, alamat. Nah,
hal yang berhubungan dengan deskripsi responden itu dimasukkan di akhir kuesioner, dan juga ditanyakan itu nggak ribet-ribet, misalnya langsung saja nama, usia, jenis kelamin, jadi jelas gitu kan, misalnya nama Anda siapa, nggak usah itu berapa penghasilan Anda, tulis saja penghasilan seperti itu. Jadi tidak panjang-panjang, tidak beribet-ribet gitu, tapi sudah ada intinya jelas gitu kan. Kalau untuk informasi personal, kecuali untuk tadi pertanyaan kuesionernya gitu kan, itu harus informatif dan mudah, informatif dan tidak menimbulkan ambiguitas. Nah, ini contoh pertanyaan ya, jenis pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan terbuka dan tertutup. Contoh pertanyaan terbuka, apa keuntungannya bagi Anda memesan buku secara online dibandingkan dengan membeli langsung ke toko buku? Gitu, itu kan pertanyaan terbuka ya. Terbuka artinya saya dan Anda pun akan berbeda jawabannya mengenai jawaban dalam menjawab pertanyaan ini. Akan berbeda setiap responden. Nah, kalau pertanyaan tertutup itu udah ada pilihannya. Tadi sudah saya jelaskan ada pilihannya. Pernahkah Anda membeli Domino Pizza gitu kan? Pernah atau tidak pernah? Sudah di pertanyaan dikotomi ini ya, ada dua jawaban, pernah dan tidak pernah. Yang kedua, pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Nah, jadi jangan gunakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Apakah menurut Anda iklan yang ada di Instagram efektif? Nah, gimana sih ini tidak bisa dijawabnya? Nah, gini, iklannya iklan apa gitu kan? Apakah menurut Anda iklan yang ada di Instagram efektif? Di Instagram kan banyak iklan kan, dari jutaan iklan, puluhan ribu, ratusan ribu iklan. Nah, jadi iklan seperti apa yang ada yang ditanyakan ini gitu kan? Misalnya harus jelas-jelas. Misalnya iklan pada produk Toyota gitu kan, nah itu kan jelas gitu kan. Jadi jangan menggunakan pertanyaan tidak bisa dijawab atau pertanyaan yang ambigu seperti ini. Nah, 3 ada pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Nah, dalam mendesain kuesioner itu sebaiknya kita mencampurkan antara pertanyaan positif dan negatif. Kenapa? Karena ada biasanya responden itu menjawab, ada yang responden yang tidak serius gitu ya, itu akan menjawab setuju semua gitu kan, ataupun asal-asalan. Nah, cara kita melihat bahwa dia mengisi asal-asalan dan tidak asal-asalan itu dengan membuat beberapa pertanyaan yang negatif gitu kan. Maksudnya berlawanan seperti ini. Pertanyaan positifnya, apakah menurut Anda restoran ini bersih gitu kan? Bersih itu kan lawannya kotor. Apa menurut Anda restoran ini kotor gitu kan? Nah, jadi ini sebagai filter untuk melihat bagaimana keseriusan responden dalam menjawab kuesioner kita. 4 itu ada pertanyaan double barrel. Nah, contohnya seperti ini. Apakah ada pangsa pasar baru yang perlu ditindaklanjuti untuk produk jenis X, dan apakah kiranya produk tersebut akan terjual dengan baik? Nah, pertanyaan double barrel ini adalah pertanyaan yang satu pertanyaan itu bisa 2 atau 3, bisa jadi 2 atau 3 pertanyaan gitu kan. Nah, di sini kan bisa jadi 2 pertanyaan gitu kan. Yang pertanyaan pertama, apakah pangsa pasar baru yang perlu ditindaklanjuti untuk produk X? Nah, ada satu pertanyaan itu. Yang dannya itu apakah kiranya? Nah, itu tuh pertanyaan kedua. Jadi usahakan dalam satu pertanyaan itu tidak mengandung pertanyaan lainnya, ataupun bersifat dua pertanyaan. Jadi satu pertanyaan saja. Nah, ada juga pertanyaan yang mengarahkan, leading. Jadi kita sebagai pedesaan itu tidak membuat pertanyaan yang mengarahkan kepada salah satu jawaban ya sebaiknya. Nah, ini contohnya seperti ini. Sejauh mana Anda setuju bahwa gaji karyawan harus dinaikkan? Yuk, itu kan mengarahkan, harus dinaikkan gitu kan. Nah, jadi diusahakan tidak seperti itu, yang mengarahkan kepada jawaban gitu kan. Yang keenam, pertanyaan yang secara sosial diinginkan. Nah, apakah menurut Anda turis luar negeri harus diutamakan daripada turis domestik? Nah, misalnya saya turis domestik, tentu saya bilang gitu kan, karena saya kelompok sosial tertentu ya setuju. Mungkin kelompok sosial tertentu tidak setuju gitu kan. Apakah gaji buruh harus dinaikkan setiap tahunnya? Nah, karena saya misalnya umpamanya saya buruh gitu kan. Nah,
setuju. Nah, kalau saya sebagai pemilik perusahaan, saya bilang tidak setuju karena saya pemilik perusahaan gitu kan. Kalau naik-naik terus tentu akan membebani saya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Yang secara sosial itu tidak sebaiknya dihindari seperti itu. 7 ada panjang pertanyaan. Nah, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang baik itu adalah pertanyaan yang tidak terlalu panjang gitu kan. Karena kalau misalnya kita buat pertanyaannya panjang, misalnya ada 2 kalimat dalam satu pertanyaan itu akan membuat responden tuh bosan gitu kan. Aduh, malas mengisinya gitu. Dan tidak fokus. Nah, ini contoh tampilan kuesioner online, ini National Geographic. Kalian bisa nanti juga gunakan GForm ya untuk kuesionernya. Kalau misalnya kuesioner online. Nah, dalam pendesainan kuesioner itu ada kuesioner yang digunakan untuk pilot study. Nah, ini penting nih. Ada yang kuesioner digunakan untuk pilot study, ada yang digunakan untuk pretest, dan satu lagi tuh ada yang digunakan untuk penelitian kita. Nah, untuk pilot study itu, misalnya kita tidak menemukan fenomena gitu kan, kita tidak menemukan fenomena bagaimana penggunaan teknologi pariwisata pintar di Bandung Raya, nggak ada datanya, nggak ada data penggunaan teknologi pariwisata pintar karena itu hal yang baru gitu kan. Ya sudah, kita buat kuesioner yang membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fenomena tersebut gitu kan. Buat kuesioner, kita langsung cari beberapa responden untuk kita tanyakan untuk menemukan fenomena yang akan kita teliti. Apakah kita perlu meneliti tentang pariwisata pintar di Bandung Raya atau tidak gitu kan? Kalau perlu ya, kalau dari hasil pilot test itu, penyebaran kuesioner itu menunjukkan bahwanya adanya fenomena dan perlu diteliti, ya kita teliti gitu kan. Nah, itu kegunaan kuesioner untuk pilot study, untuk pilot test, untuk menemukan fenomena. Nah, jadi kalian nanti juga buat TA, Pak saya nggak ada data Pak, ya udah buat pilot study gitu kan. Nah, ada juga digunakan untuk pretest. Nah, pretest ini sebelum kita membagikan kuesioner kepada responden kita yang sebenar-benarnya gitu kan. Misalnya kita meneliti tentang wisatawan di Bandung Raya gitu kan, respondennya. Nah, sebelum kita membagikan kuesioner kepada wisatawan di Bandung Raya, nah kita harus melakukan pretest. Kenapa pretest ini dilakukan? Pretest ini dilakukan untuk melihat bagaimana kuesioner kita itu valid atau tidak, reliable atau tidak. Apakah kuesioner kita itu ambigu atau tidak gitu kan. Misalnya kita lihat dari hasil pretest ternyata misalnya kita ngambil ke 100 orang wisatawan untuk melihat kuesioner kita apa baik atau tidak gitu kan. Nah, kita lakukan pretest, ternyata dari 40 pertanyaan kuesioner kita itu ada beberapa pertanyaan yang ambigu gitu kan menurut responden setelah kita uji validitasnya. Ambigu ataupun tidak valid dan tidak reliable. Jadi kita buang saja pertanyaan tersebut. Kita masukkan pertanyaan-pertanyaan yang valid, yang mudah dipahami oleh responden. Gitu. Itu kegunaan pretest. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan partisipasi responden dalam mengisi kuesioner kita? Yang pertama, tempatkan topik-topik sensitif di akhir kuesioner. Tadi seperti saya sebutkan, itu jangan di awal, karena kalau dia sensitif sudah malas ngisinya, sudah tidak mau untuk isi serius kuesioner kita. Sebentar, saya ngopi dulu. Oke, kedua, gunakan kata pengantar ya. Kata pengantar, sebutkan saja tujuan kita, penelitian kita tentang apa gitu kan. Nanti kita akan bahas. Gunakan kata pengantarnya. 3, gunakan pertanyaan dengan teknik orang ketiga. Saya, kamu itu kan orang kedua gitu kan. Orang pertama saya, kamu, dua. Orang ketiga itu misalnya dia, terus apa, mereka gitu. Jadi sebaiknya gunakan pertanyaan dengan teknik orang ketiga. Bukan ini ketiga ya. Oke, keempat, jangan biarkan responden mengetahui bahwa terdapat responden lain yang telah bersedia mengisi kuesioner. Ya, dirahasiakan lah. Jadi ini untuk menjamin privasi dalam responden kita gitu kan. Jangan tahu misalnya sudah berapa responden yang terisi itu kan, siapa saja nama-namanya, itu jangan disebutkan. Gunakan pertanyaan dengan kategori daripada pertanyaan yang jawaban spesifik. Nah, kayak tadi kan gunakan skala-skala gitu kan, daripada pertanyaan yang jawabannya spesifik. Nah, berikan insentif uang. Nggak uang juga sih sebenarnya, insentif sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan waktu dan pikiran yang telah diberikan oleh responden. Misalnya souvenir umpamanya. Ataupun misalnya kalau akan diundi gitu kan,
lima responden akan mendapatkan saldo OVO gitu kan. 5 jawaban responden akan mendapatkan saldo OVO. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi kan nomor 2 ya, surat pengantar responden. Faktor penting yang perlu dimasukkan dalam surat pengantar kuesioner itu yang pertama itu faktor personalisasi gitu kan. Nah, jadi selanjutnya ada faktor identifikasi organisasi. Kita dari mana? Misalnya kita dari Politeknik Negeri Bandung disebutkan. Tujuan penelitian kita, tujuan riset kita apa? Sebutkan bahwa kita akan meneliti tentang umpamanya wisata musik di Bandung Raya umpamanya. Anonimitas, jadi sebaiknya tidak usah menyebutkan nama saya misalnya Anton, mahasiswa Politeknik, nggak usah disebutkan. Nah, terus juga waktu dan kompensasi, misalnya Anda kami meminta 5 menit waktu Anda untuk mengisi jawaban kuesioner ini gitu kan. Nah, jelaskan berapa menit kira-kira waktu yang diperlukan responden untuk menjawab pertanyaan. Terus juga sebutkan kompensasi, misalnya kalian ada mau ngasih apa gitu kan. Nah, setelah ini kita akan memberikan 5 responden akan mendapatkan saldo OVO, jadi gitu. Yang keenam, tanggal misalnya kita menitip kuesioner ya, tidak ditunggu gitu kan. Jelaskan misalnya kuesioner ini akan dikirim kembali, sebaiknya minta dikirim kembali sebelum tanggal sekian, dan bagaimana cara pengirimannya, apakah di email atau seperti apa. Itu kalau misalnya kuesionernya tidak secara langsung ya, biasanya perusahaan-perusahaan seperti itu. Misalnya kita survei tentang perusahaan, kita tidak bisa sehari atau langsung kita kasih kuesioner langsung mereka jawab, tidak. Tapi dibuat tanggal penyelesaiannya kapan, terus bagaimana mereka mengirimkannya, harap mengirimkan ke email ini gitu. Nah, dan jangan lupa ucapan terima kasih karena sudah menjawab kuesioner yang telah kita berikan. Oke, selanjutnya itu nih contoh surat pengantar kuesioner ya. Ada waktunya, tempatnya, perihalnya apa, kepada siapa, respondennya. Terus jelaskan tidak sudah dijelaskan nama saya, misalnya nggak usah dijelaskan, buat aja saya kandidat redaktor di ini, jelaskan. Terus juga tujuannya apa gitu kan. Nah, terus juga kalau sudah hubungi ke sini ataupun email, terus ucapan terima kasih gitu kan. Nah, kesimpulan kita kali ini, yang pertama, kuesioner merupakan suatu teknik yang terstruktur untuk mengumpulkan data yang terdiri atas beberapa pertanyaan baik verbal maupun tulisan yang akan dijawab oleh responden. Jadi, yang kedua itu terdapat 2 struktur pertanyaan kuesioner, yaitu tidak terstruktur tadi ya, dan ada terstruktur. Yang ketiga, 5 prinsip penting dalam pembuatan pertanyaan, yaitu adalah pertama tadi adalah isi pertanyaan, yang kedua bahasa yang digunakan, jenis dan bentuk pertanyaan, sukan pertanyaan, dan informasi personal. Jadi ini adalah pokok penting yang kita pelajari tentang kuesioner. Jadi desainlah kuesioner itu dengan sebaik mungkin dan tidak membingungkan responden, karena itu akan mempengaruhi hasil kita. Jadi kalau mahasiswa itu kan kuesioner itu jangan di-skip aja, Pak, bimbingan kuesioner. Oke, bimbingan kuesioner. Karena kalau misalnya kalian sudah buat kuesioner terus langsung tiba-tiba langsung collecting data, itu kemungkinan jawabannya tidak akan sesuai, karena berdasarkan pengalaman kan, peneliti pemula sama peneliti yang sudah sering, tentu dalam membuat kuesioner pasti akan berbeda gitu kan. Udah tahu bagaimana membuat kuesioner yang baik. Jadi nanti sebaiknya bimbingan kuesioner, buat kuesioner, bimbingan kuesioner Pak, bimbingan kuesioner Pak gitu. Jadi kalau misalnya kalian buat kuesioner dan nggak bimbingan gitu kan, udah buat collecting data, saya jamin beberapa kemungkinan besar ya, nggak saya jamin juga, kemungkinan besar jawabannya itu tidak sesuai, ataupun jawabannya itu hasilnya bisa banyak tidak valid, tidak reliable. Pak, tidak valid Pak, ya sudah, karena kamu kemarin nggak bimbingan gitu kan, nggak bimbingan kuesioner, ya, hasilnya ya seperti itu, banyak tidak valid. Jadi sebaiknya nanti bimbingan kuesioner. Jadi segitu aja pertemuan kita kali ini di chapter 11 pendesainan kuesioner. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.